Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya saya selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, kalian pernah dengar nggak sih seorang yang galbay pinjol di 4 pinjol legal, utangnya itu sampai 250 juta. Gila kan? Nah ini benar-benar terjadi dan ini makin kita ngeri. Nah korban ini sampai diteror orderan fiktif sedot WC ke rumahnya. Padahal dia pinjam di pinjol yang legal. Kok bisa kayak gitu ya? Oke, gue bakal bahas tuntas nih apa yang harus lu lakukan saat lu mengalami hal yang serupa. Jadi tonton video ini sampai habis. Oke, jadi gini, cerita ini gue dapet dari gue tonton dari video YouTube yang lain ya. Yang jadi gue rangkum dan gue ceritain balik ya. Nah, dia ini jadi korban penyebaran data pinjol. Totalnya ada 4 aplikasi pinjol. Utangnya sampai 250 juta. Awalnya sih niat bayar, tapi baru telat beberapa hari aja dia udah langsung ditolak habis-habisan. Fotonya disebar ke teman-teman medsosnya. Bayangin, baru telat beberapa hari. Kan ini bikin kalut banget ya. Yang jadi masalah, kalau kita lapor ke OJK, mereka biasanya cuma bilang hal kayak gini tuh cuma dilakukan sama pinjol ilegal. Nggak mungkin kalau ilegal. Nggak mungkin kalau pinjol legal. Padahal si korban ini pinjamannya di pinjol legal. Apa? Ada kami, isi cash, rupiah cepat, sama ada pundi. Nah, ini keanehannya. Kenapa pinjol legal bisa sebengis ini? Gue saranin ya, buat lo yang mengalami hal seperti ini, kumpulin semua bukti terornya. Screenshot semua chat atau foto-foto yang disebar. Setelah itu, lapor ke polisi atau ke Polda terdekat atau ke Polres lah, ke tim cyber mereka. Biar tim cyber mereka yang melacak nomor-nomor telepon itu. Kenapa harus polisi? Karena pinjol yang neror biasanya nggak akan nyebutin nama aplikasi mereka. Mereka tuh pinter banget. Bahkan bisa punya 2 wajah dalam 1 hari. Ya? Maksudnya 2 wajah tuh gimana? Gini loh, mereka bisa nagih secara normal dengan nyebutin nama aplikasi yang sesuai SOP. Selamat siang, Bapak Ibu, tagihan Anda belum terbayarkan. Tapi di waktu bersamaan, ada nomor lain yang langsung ngegas dengan kata-kata kotor, ancaman, dan nyebar foto. Tapi nomor ini nggak akan nyebutin nama aplikasinya. Tujuannya apa? Buat ngelabuin kita. Jadi kalau kita lapor ke OJK atau OFPI, dan nuduh salah satu aplikasi, mereka bisa aja ngeles. Mereka akan bilang, wah kita udah investigasi, nomor yang dilaporkan bukan nomor kami. Kami nagih sesuai SOP dengan nomor ini. Padahal ya, kita tahu sendirilah ya, itu modus mereka buat nutupin kebusukan OJK dan AFPI. Itu gue rasa kok, dan lu juga pasti banyak yang mengalami hal seperti ini, teman-teman yang gagal bayar. Mereka mungkin malas buat melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mungkin itu asumsi gue. Terus ada juga kasus lain, si korban ini udah telat 3 bulan di A3 aplikasi, dan dia masih sharing cek pinjolnya, bahkan dikirimin beberapa orderan fiktif kayak jasa angkutan barang lah, laundry, bahkan sedot WC. Ini bener-bener gila dan gak manusiawi. Ancaman-ancaman yang masuk juga sadis, bahkan ada foto yang diedit yang gak senonoh. Nah, kalau udah kayak gini, jalan satu-satunya emang lapor polisi. Kenapa? Karena utang piutang itu berdata, tapi tindakan teror dan penyebaran data itu pidana. Kita harus kejar mereka, biarin polisi yang nangkep pelakunya. Siapapun itu, karena apa yang mereka lakukan itu benar-benar kurang ajar dan gak manusiawi. Kalau lu udah pernah ngerasain tertekan banget dan gak sanggup bayar, ya gak sanggup bayar lagi, gue saranin hentikan pembayaran. Minta mereka datang untuk negosiasi. Atau yang paling ekstrim, tapi bisa jadi solusi, putus semua kontak, ganti nomor HP, hapus nomor WhatsApp. Fokus bekerja buat ke depannya. Ini penting banget, demi menyelamatkan hidup lu dan pikiran lu. Jangan sampai lu terjebak gali lubang tutup lubang. Ingat ya, mereka itu sengaja melakukan hal itu buat mempengaruhi pikiran lu. Biar lu panik dan terus gali lubang tutup lubang. Padahal kita telat bayar itu karena memang keadaan. Dan kita masih punya niat baik buat menyelesaikannya. Tapi malah diganggu dengan cara-cara yang nggak seharusnya. OJK sendiri padahal udah ngelarang penagihan pakai ancaman. Tertera pada aturan di POJK nomor 22 tahun 2023. Tapi kenyataannya tetap aja pakai ancaman. Jadi teman-teman, jangan pernah takut hadapi semuanya. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Kalau lu ngalamin hal yang sama, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Dan secepatnya datengin kantor polisi terdekat. Baik itu Polres, Polda, bikin laporan aja. Kita harus lawan praktik-praktik pinjol yang gak etis ini. Gimana pendapat lo tentang kasus-kasus yang tadi barusan gue ceritain? Apakah lu pernah ngalamin teror seperti ini? Share cerita di kolom komentar. Dan kalau lu suka sama konten kayak gini, jangan lupa like dan share dan subscribe biar gue makin semangat bikin konten edukasi tentang motivasi gagal bayar.
Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.